Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Dibimbing firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cita-cita pertama dan skala prioritas dalam hidup manusia secara umum yang diinginkan adalah materi, uang, harta. Sekali lagi, itu menjadi impian utama manusia. Maka karena itulah manusia berjerih lelah siang dan malam untuk mencari harta. Manusia itu berjerih lelah mencari harta dan uang tersebut karena manusia berpikir dengan uang segalanya keinginan boleh akan dicapai dan diwujudkan. Maka kehidupan manusia itu bisa saja ironi. Tanpa sadar, untuk mencari harta, manusia itu mengorbankan waktunya, siang dan malam bekerja. Bahkan waktu untuk bersekutu dengan keluarga juga dikorbankan. Apalagi waktu untuk bersekutu dengan Allah, kadang juga mau dikorbankan. Kemudian juga manusia itu mau mengorbankan tenaga, lebih daripada kemampuannya. Karena bukan hanya sekedar 5 jam, 10 jam, bahkan ada orang yang bekerja lebih daripada 18 jam, hanya sekali lagi untuk menumpuk harta. Dan kemudian ada juga manusia yang mau mengorbankan kesehatan. Tidak kenal lelah, tidak kenal istirahat. Dan yang lebih ironi, mau mengorbankan kebenaran. Saudara-saudaraku, ironisnya, setelah harta itu banyak, maka manusia itu kemudian sudah kehilangan waktu untuk menikmatinya. Kemudian juga dia kehilangan kesehatan, tenaganya juga berkurang. Maka kemudian uang, harta yang diperoleh, kemudian dikorbankan untuk membeli waktu, minimal memperpanjang hidupnya, membeli kesehatannya, memulihkan tenaganya supaya awet muda. Tetapi kalau itu dilakukan, sekali lagi waktu tidak akan dapat kembali. Tenaga tidak akan dapat lagi dipulihkan seperti masa muda. Kesehatan tidak akan pernah bisa sempurna seperti yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang lebih ironis, bila kebenaran sampai digadaikan, maka harta itu tentu tidak menjadi berkat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 di sana dikatakan, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena cinta akan uanglah orang mau menggadaikan hidupnya untuk berjerih lelah, dan kemudian mereka tidak dapat menikmatinya. Saudara-saudaraku, dalam hal yang demikianlah di sini dikatakan, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah. Tuhan mau mengatakan di sini bukan berarti harta itu negatif, harta itu dosa, tetapi soal bagaimana kita memperlakukan harta itu. Bila harta menjadi tujuan dan kita mau mengorbankan segalanya demi harta, tentu pada akhirnya kita akan menangis. Tetapi bila harta itu adalah berkat dari Tuhan, dan kalau itu berkat dari Tuhan, maka kita pakai untuk pelayanan kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka harta itu juga tentunya boleh kita nikmati dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Maka apapun anugerah berkat Tuhan yang ada pada kita, mari kita berikan itu sebagai persembahan untuk menjadi alat pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan dalam kenyataan kehidupan kita dan menolong, membantu sesama kita. Selamat memakai semua berkat yang ada pada kita untuk melayani Tuhan, dan selamat berbahagia di dalam berkat yang sebenarnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kebahagiaan tertinggi adalah di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami di dalam Tuhan, maka harta yang ada pada kami juga boleh kami pakai untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami.
Dengan demikianlah hidup kami akan bahagia. Maka mampukan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.